Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan apa itu? Kodam leluhur, apakah dari sejak lahir, apakah setelah dewasa? Ya, biasanya sejak lahir ya. Terus paling umur 1 tahun 2 tahun itu biasanya ya. Biasanya seperti itu atau sebelum umur itu pun juga bisa. Ya, pernahkah Anda melihat ya bayi itu yang nangis saja? Ya, itu biasanya diganggu itu gitu loh ya. Kodam leluhur biasanya seperti itu. Kalau ya, leluhur Anda itu memiliki kodam. Kalau leluhur Anda tidak memiliki kodam, ya tidak akan diganggu. Ya. Terus apakah yang katakan dari kecil Anda paham ya? Ya memang untuk memahami ya kodam leluhur itu tidak semuanya dari kecil gitu loh ya. Ada yang katakanlah setelah dewasa dia baru paham ya. Nah, seperti saya ini ya baru paham kodam itu tahun 2017-an ini. Baru saya pahami ya. Ya. Loh, sebenarnya interaksinya ya, interaksi dengan kodam itu ya sejak kecil ya. Saya bisa melihat ya, tapi saya tidak tahu, tidak paham gitu loh ya. Siapa ini ya? Saya merasa ini seolah-olah selalu diikuti kemanapun saya melangkah itu diikuti. Ya. Nah, ketika di tahun 2017 kemarin itu ya, saya kena masalah ya. Akhirnya saya laku ya, tirakat ya. Ya poso, ya tikir, ya poso, ya tikir ya. Terus mempelajari kebatinan. Ya. Bagaimana olah rasa, bagaimana bekas suasana alam, bagaimana bekas suasana batin ya. Terus tak praktekkan bagaimana komunikasi dengan makhluk halus. Ya. Jadi saya praktekkan. Nah disitulah mulai mengenal, oh ternyata seperti ini gitu. Ya. Jadi kita ini jangan selalu ya teman-teman Jumat Wage ya, kita jangan selalu menjustifikasi ya. Kalau Anda katakanlah dilihat sama orang ya di Terawang, oh kamu itu memiliki kodam leluhur ya kan? Dia menyerupai kakekmu misalkan, atau orang lain misalkan. Ya, tapi kamu sendiri belum pernah melihatnya, nah itu tidak usah percaya. Ya, kalaupun Anda pernah melihatnya, Anda harus membuktikan. Ya, bagaimana supaya Anda bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut? Ya, kan bisa melihat bagaimana bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut dan makhluk tersebut harus mau Anda perintah. Baru itu disebut dengan kodam. Kodam itu jin loh teman-teman ya. Jin yang ditundukkan. Nah, ketika kita bicara kodam leluhur adalah jin yang ditundukkan oleh leluhur kita. Nah, ketika leluhur kita ini meninggal dunia ya, ketika leluhur kita ini meninggal dunia, otomatis jin tersebut akan ikut dengan diri kita. Ya. Jadi rumusnya di situ. Nah, silakan ya, silakan dicerna, silakan dipahami. Ya. Nah, biasanya hal ini terjadi ya. Mungkin banyak kasus ya di masyarakat itu kita bisa berkomunikasi dengan kodam ya. Kita bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Itu manakala kita berada di titik terendah gitu ya. Ya. Manakala kita berada di titik terendah hidup kita, akhirnya kita kembali kepada Tuhan, menjalankan selaku spiritual, ibadahnya ditingkatkan, tirakatnya ditingkatkan. Ya, lama kelamaan kita bisa berkomunikasi, bisa masuk ke frekuensi energi. Ya, jadi caranya seperti itu. Jangan pernah dikultuskan, ya. Tetap jadilah dirimu sendiri. Ya, kalau kamu punya kodam, terus tidak pernah Anda manfaatkan, lah buat apa gitu ya? Kita punya kodam, terus tidak dimanfaatkan, buat apa? Ya, ibarat Anda ini punya
punya pembantu ya, tapi tidak Anda suruh kerja bersih-bersih rumah ya Anda rugi. Anda harus kasih makan, Anda harus kasih tempat, nah, kan seperti itu ya. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki ya. Loh ya teman-teman, banyak ya ketika saya lagu itu harus banyak ketika saya ziarah ke sebuah makam misalkan, itu di situ ada kodamnya, banyak yang mau ngikut gitu. Tidak satu dua, berkali-kali. Ada juga yang pusaka itu ya. Ya, pusaka-pusaka itu pun juga sama. Ya, kodam yang menempati pusaka banyak yang ikut. Ya, itu adalah sesuatu yang biasa ya. Ketika kita ini memiliki energi yang kuat ya, dari hasil tirakat kita itu akan memancar ya. Jadi kodam-kodam itu akan memancar. Ya, tujuannya apa? Menghambakan diri. Ya, jadi pembantu kita. Ya. Nah ini ya, hal inilah yang perlu Anda pahami ya, perlu Anda pahami, perlu Anda sikapi ya. Jadi jangan terjebak dengan kodam. Ya, kalaupun Anda berinteraksi dengan kodam, maka Anda harus bisa mengendalikan kodam itu. Jangan sampai Anda yang dikendalikan. Karena kalau Anda yang dikendalikan, ya wassalam teman-teman, ya. Anis Wulandari, Assalamualaikum, dia tipe setia enggak Pak? Kodam leluhur itu apakah tipe setia? Ya tergantung dari diri Anda. Lalu manusia aja enggak setia, banyaknya enggak setia. Kodam pun juga sama, punya pola pikir sendiri. Ya, ketika semua Anda terpenuhi, kadang kita terpenuhi semua ya ono bali luwe gitu. Kodam itu ya. Ya. Manusia gitu ya. Manusia ya. Kita penuhi semua keinginannya gitu. Kadang ya bali lu. Apa meneh kodam. Ya, makanya perlu kita ini untuk waspada. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh kodam. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh makhluk halus. Tapi kitalah yang mengendalikan. Nah, untuk mengendalikan ini, bagaimana caranya? Nah, tingkatkan spiritual Anda. Nah, itu yang perlu Anda lakukan. Jadi kita ini harus bisa meningkatkan spiritual kita. Dari ibadah dan tirakat itu akan membangkitkan energi batin Anda. Lah, ketika energi batin Anda kuat, ya, ingat ya, ketika energi batin Anda kuat, lah ini akan memberikan apa ya, ibaratnya itu kekuatan gitu loh ya. Ya, jadi dimensi-dimensi kodam ini kan dimensi batin gitu ya. Ya, dimensi kodam itu dimensi batin, dimensi energi. Jadi ketika energimu kuat, otomatis Anda mampu mengendalikan. Tapi kalau dimensimu tidak kuat, ya Anda yang dikendalikan. Ya. Jangan pernah bermain kodam kalau Anda tidak tahu ilmunya. Karena apa? Sangat berbahaya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.